Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarka Iman dengan NIM 3336210029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keseimbangan kimia part 1. Yang pertama, pengertian keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring waktu. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya keseimbangan yaitu ada 3. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruangan tertutup. Yang kedua, laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Dan yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi terjadi secara mikroskopis. Di sini ada rumus mencari Kc. Yang pertama, keseimbangan homogen, yaitu konsentrasi larutan C, pangkat konstanta C, dikali konsentrasi D, pangkat konstanta D, per konsentrasi larutan A, pangkat konstanta A, dikali konsentrasi larutan B, pangkat konstanta B. Untuk rumus keseimbangan heterogennya itu Kc-nya, di sini kita cuma bisa memakai gas dan aqueous. Jadi di sini yang dipakai larutan gas. Di sini konsentrasi larutan D, pangkat konstantanya, per konsentrasi larutan B, pangkat konstantanya. Selanjutnya di sini ada contoh soal keseimbangan homogen. Pada soal diketahui suhu tertentu dalam volume 4 liter terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, 0,4 mol SO2, dan 0,1 mol O2. Jika diketahui reaksinya seperti ini, maka hitunglah nilai Kc. Kita sudah mengetahui volume ruang 4 liter, maka kita dapat menentukan Kc-nya. Kc-nya yaitu SO3 di pangkat 2 konstantanya per SO2 pangkat 2 konstanta SO2 dikali O2. Di sini kita hitung sehingga kita mendapatkan Kc 10. Tetapan keseimbangan konsentrasi heterogen. Pada reaksi heterogen ada beberapa ketentuan dalam memperhitungkan harga Kc, yaitu fase gas dan padat. Penentu Kc-nya adalah fase gas. Untuk fase gas dan cair, penentunya itu fase gas. Untuk fase padat dan larutan, penentu Kc-nya adalah fase gas. Fase gas, cair, dan padat, penentu Kc-nya adalah fase gas. Di sini ada contoh untuk keseimbangan heterogen. Pada soal diketahui reaksinya seperti ini. Dalam ruang 10 liter dimasukkan 100 gram CaCO3 yang mempunyai MER 100. Lalu dipanaskan hingga 1000 Kelvin dalam tekanan ruang 4,1 atm. Berapa Kc-nya? Di sini kita bisa menghitungnya dengan Kp sama dengan 4,1 sama dengan tekanan dalam ruang 4,1 atm. Itu tekanan CO2. Lalu 4,1 atm sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Sehingga kita dapat jawaban Kc-nya itu 0,05 M. Selanjutnya, hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi adalah rasio antara produk dan reaktan dalam suatu reaksi pada titik waktu tertentu. Lambangnya yaitu Ki. Jika hasil bagi reaksi yang dihitung lebih tinggi dari nilai konstanta keseimbangan, maka reaksi akan berjalan ke arah sebaliknya. Dan jika hasil bagi reaksi lebih rendah dari konstanta keseimbangan, maka reaktan akan maju. Fungsinya yaitu untuk menentukan arah suatu reaksi. Di sini ada contoh soal hasil bagi reaksi. Gas hidrogen dan iodium bereaksi bersama untuk membentuk gas hidrogen iodida. Persamaannya yaitu H2 ditambah I2 menjadi 2HI. Konstanta untuk reaksi ini 7,1 dikali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konsentrasi H2-nya 0,81, I2-nya 0,44, dan HI-nya 0,58, ke arah mana reaksi akan bergeser. Di sini langkah pertama yaitu kita menemukan Ki. Di sini Ki sama dengan HI pangkat 2. 2 itu merupakan konstantanya per H2 dikali I2, konsentrasi larutan reaktan. Itu 0,58 pangkat 2 per 0,81 dikali 0,44. Sehingga kita mendapatkan hasil 0,94 Ki-nya. Lalu bandingkan hasil Ki dengan K. K-nya yaitu 7,1 dikali 10 pangkat 2 atau 710. Sedangkan Ki-nya 0,94.
Dari ini kita mendapat hasil Q kurang dari K, sehingga kesimpulannya reaksi akan bergeser ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai kesetimbangan. Lalu yang terakhir, hubungan Kc dan Ki. Jika Kc lebih besar dari K. Jika Kc lebih besar dari Kc, maka reaksi bergeser dari kanan ke kiri untuk setimbang. Jika Kc lebih kecil dari Kc, maka reaksi bergeser dari kiri ke kanan agar setimbang. Dan jika Kc dan Kc memiliki nilai yang sama, artinya reaksi tersebut berada dalam kesetimbangan. Sekian materi kesetimbangan part 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.